Kenalkan, nama saya Fikarahan Auliani dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan metode transportasi, kita harus lebih tahu apa itu metode transportasi. Pada umumnya, masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport minimum. Karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transport pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Nah, ada 4 macam metode transportasi. Yang pertama ada Northwest Corner atau NWC. Yang kedua ada least cost. Yang ketiga ada aproksimasi Vogel atau FAM. Dan yang terakhir ada stepping stone. Nah, kita langsung ke yang pertama ya. Kita ke metode West Corner. Saya akan menjelaskannya. Dan berikutnya ada contoh soalnya. Nah, untuk cara mengerjakan Northwest Corner ini, hal yang pertama kali kita kerjakan adalah kita tinjau dulu paling kiri atas, ya di sebelah sini ya. Kita tinjau dulu sebelah sini. Kemudian kita lihat permintaan dan penawarannya. Permintaannya 150, penawaran 120. Maka yang akan kita masukkan adalah 120. Karena kalau misalnya 150, maka akan kelebihan. Maka tidak mungkin kalau misalnya kelebihan. Nah, kita masukkan 120 ke sini, maka di sebelah sini habis ya, di balik 1 habis. Nah, berarti permintaan ini 150, berarti tinggal 120 ya. Berarti tinggal 30. Sorry. Tinggal 30. Kemudian kita lanjut ke bawah, berarti karena sebelah sini udah nggak mungkin bisa dimasuki. Nah, ke bawah karena ini udah habis ya. 1. Nah, kita masukkan ini langsung 30-nya. Ini 30 ke sini. Ini habis ya, berarti ini habis. Kemudian di sini 30 dan 80. 80 ini berarti dikurangin lagi oleh 30 karena ada masuk 30. Jadi tinggal 50. 50 ya. Nah, itu masukkan 50-nya ke sini. Selanjutnya. Nah, setelah itu di sini ada 50-nya udah beres ya. Udah selesai. Di sini udah habis. Nah, di sini ada 70 ya. Ini 70. Dan udah dimasukin 50. Berarti tinggal sisa 20 kan. Ya, 20 sisanya. Nah, kemudian di sini 20. Kita karena di sini tadi udah nggak mungkin masukin, baik satu-satunya jalan berarti ke bawah kan. Nah, setelah itu kita tinjau sebelah sini, di sini ada 80, namanya di sini ada 20, yang 20 kita masukin, maka 80 dikurangi 20, sisanya adalah 60. Nah, berarti ini tidak habis ya yang ini. Nah, ini 60. Dan di sini juga ada permintaannya 60 juga. Maka isi 60 masukin. Nah, berarti kita dapat mengetahui biaya transportasi total sebagai berikut. Dengan Z sama dengan 8 dikali 120 dengan harganya 8 ya, dikali 180 dan 15 dikali 30 ditambah 10 dikali 50 ditambah 9 kali 20 ditambah 10 kali 60 sama dengan 2690. Ya, untuk metode NWC itu seperti ini ya. Kita
Kita lanjut. Kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode least cost. Nah, cara menjalankan metode ini, langkah pertama kita harus mengetahui harga yang paling kecil angkanya. Ini ada 3.400, 3.700, 4.000, 3.800, 4.200, 3.600, 3.200, 3.300, 3.400. Dari antara semua ini, maka yang paling kecil ada 3.200 ya. Nah, yang paling kecil ada 3.200, maka kita tinjau yang paling kecil harganya. Kita tinjau. Kemudian di sini ada 106 dan 122 ya. 106 dan 122. Nah, kita masukkan yang 106 karena lebih kecil ya. Kita masukin sini. Maka di sini udah habis ya. Dari sini habis. Setelah itu, kemudian kita tinjau lagi. Ini 3.600, ini 4.200, 3.800, 4.000, 3.700, 3.400. Yang paling kecil adalah 3.400 ya. Nah, kita tinjau yang ini, baris ketiga. Baris ketiga, gudang A ini. Dan yang 122 ini karena udah dikurangin 106, berarti sisanya adalah 16. Nah, setelah ditinjau, kita masukkan angka 16 ini ke pabrik 3 ini. Setelah itu, 127 ini udah dikurangin ya. Kita kurangkan dengan 16, berarti sisanya 111. Nah, setelah itu, karena ini udah beres ya, yang ini, baris ini, kolom ini udah beres. Nah, langkah selanjutnya, kita ada 4 lagi ya. Ada 4 harga, yaitu 4.200, 3.800, 4.000, dan 3.700. Yang paling kecil adalah 3.700. Maka kita masukkan, ada di antara 111 dan 152, kita masukkannya 111. Sini ya, 111. Nah, ini tinggal sisa 41. Dan ini habis ya. Oke. Selanjutnya, berarti tinggal tersisa 2 slot. Ada 4.200 dan 3.800. Kita pilih yang paling kecil, ada 3.800. Nah, di sini ada 91 dan 132. Kita masukkan yang 91 karena lebih kecil. Masukkan. Maka ini di sini dicoret, dikurangi 91, sisanya 41 dan 41, ini juga 41, sisanya masuk ke sini. Maka biaya transportasi total Z adalah 106 dikali 3.200 harganya, ditambah 16 dikali 3.400, ditambah 111 dikali 3.700, ditambah 91 dikali 3.800, ditambah 41 dikali 4.200, sama dengan 1.322.300. Untuk metode least cost itu seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode ketiga, yaitu aproksimasi Vogel atau FAM. Untuk metode ini, kita perlu membuat penalty cost baris dan penalty cost kolom. Kemudian, setelah membuat ini, penalty cost baris dan penalty cost kolom,
kita harus menentukan harga yang paling kecil dan harga setelah di atas satu tingkat di atas yang kecil. Yang paling kecil di sini ada 5. Ini kita lihat satu baris dulu ya. Satu baris, satu baris, satu baris. Satu baris, nanti satu kolom, di satu kolom, satu kolom. Kita mulai dengan pabrik 1 ya, baris 1 dulu. Yang paling kecil adalah 5. Dan di atasnya adalah 8. Maka 8 dikurangi 5 adalah 3. Nah, setelah itu di baris kedua adalah yang paling kecil ada 10 dan yang keduanya ada 15. Berarti 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Kemudian di baris ketiga ada 10 dan 19. Kemudian 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Nah, yang baris udah selesai ya, 3. Maka tinggal yang kolom. Nah, ini yang paling kecil adalah 15, yang keduanya adalah 20, maka 20 dikurangi 15 adalah 5. Terus kolom kedua ada 5 ya, paling kecilnya. Terus yang di atasnya ada 10, maka 10 kurangi 5 sama dengan 5. Nah ini ada 8 dan 10. Maka 10 kurangi 8 adalah 2. Nah, setelah itu kita lihat dari antara penalti cost baris dan penalti cost kolom yang paling gede angkanya yang mana? Antara 3, 5, 9, 2, 5, 5 ini. Yang paling gede adalah 9 kan? Maka kita tinjau yang angka 9 ini, baris ke 9 ini, ada 50. Nah, 50 ini kita masukkan ke angka hard cost paling kecil, yaitu ini. Ke sebelah sini ya. Masukkan ke sini. Maka di yang 110 ini dikurangi 50, maka sisanya adalah 60. Setelah itu, kita mencari lagi melewati cara yang tadi ya. Yang paling kecil 5, di atasnya 8, maka 8 kurangi 5 adalah 3. Terus ini ada 15, dikurangi 10, sama dengan 5. Nah, menurut yang tadi, ini karena yang tadi sudah dipakai, sudah ditinjau, maka ini diabaikan. Nah, sekarang yang kolom ada 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Nah, kemudian di kolom kedua ini ada karena ini yang 10 udah hilang ya, udah dipakai. Maka tinggal yang paling kecil 5 dan di atasnya cuma 1 ada 20. Maka 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Nah, setelah itu ini ada 8 dan 10. 8 dan 10. 10 kurangi 8 adalah 2. Oh ya, dan ini habis ya. Karena ini 50 udah habis. Jadi dipakai semua. Maka yang baris ini, baris 3 ini udah habis. Nah, kita udah dapatkan tinjaunya berarti yang kolom kedua, yang gudang B. Yaitu ini angkanya 60 ya, sisanya 60. Ke harga yang paling kecil adalah 5. Masuk ke sini. Maka ini habis ya. Ini habis. Nah, berarti ini dicoret, tinggal sisa 30 ya. Nah, sudah 30. Kita cari lagi.
ini ada 20 dan 8. Karena 5-nya sudah kepake ya. Jadi 20 dikurangi 8, misalnya 12. Selanjutnya ada 15 dikurangi 10, 5. Ini kita abaikan. Kemudian ini ada 20 dikurangi 15 dengan 5 ya. Mungkin kita abaikan karena tadi udah ditinjau. Kemudian ini ada 8 dan 10. 10 kurangi 8 adalah 2. Maka dari antara 5, 2, 5, dan 12, ini paling gede adalah 12 ya. Nah, kita tinjau berarti ini yang 30 kita tinjau. Antara 20 dan 8 kita masukkan yang paling kecil yaitu 8. Kita masukkan 30-nya. Udah ya berarti. Berarti di sini udah kecoret, udah habis. Nah, selanjutnya kita cari lagi. Nah, ini udah barisnya udah habis ya. Dan ini juga udah ditinjau. Nah, kita abaikan. Lalu, nah sebelah sini masih ada 15 dan 10. Berarti 15 dikurangi 10 dengan 5. Ini udah ditinjau. Baik, habis ya. Udah habis barisnya. Kemudian ini masih ada satu lagi, 15. Sisa 1. Di atasnya udah habis, di bawahnya habis, tinggal 1. 15. Baik, kita tulis aja 15. Sini 15 tulis saja. Nah, ini kita udah ditinjau ya. Berarti udah habis. Kita abaikan. Dan ini ada sisa 1. 10 sama kayak tadi. Kita masukin aja 10. Nah, di antara 5, 10, dan 15 yang paling gede adalah 15. Kita tinjau. Berarti yang 50 ini kita tinjau. Masukin ke sini, berarti sisanya 50. Maka sisanya tinggal kita masukkan. 50. Udah habis. Berarti ini 60, sisa 10. 10 ini kita masukkan ke sini. Dan biaya transportasi total bisa kita lihat. Dengan Z 5 kali 60 ditambah 8 kali 30 ditambah 15 kali 50 ditambah 10 kali 10 ditambah 10 kali 50 dengan total 1890. Nah, ini ada metode terakhir dari metode stepping stone untuk soal NWC ya. Nah, cara yang pertama adalah untuk metode stepping stone ini kita hanya perlu meninjau kolom yang kosong ya, sel yang kosong. Nah, kita lihat sel yang kosong, misalkan contohnya yang ini di 1, 2 ya. Baris 1 kolom 2 ini. Kita kalau misalkan stepping stone ini udah pasti kalau misalkan yang kosong itu pasti bernilai positif. Kemudian selanjutnya adalah negatif. Ini bisa searah jarum jam ataupun berlawan jarum jam. Kita pakai yang searah jarum jam ya. Sini negatif, maka di sini positif. Sini negatif. Di sini udah 50 ya, 30, maka di sini 80 udah benar. Ini 120, di sini 30, maka di sini 150 udah benar juga. Ini 120, ini 120.
Setelah itu kita masukkan, karena ini positif, kita masukkan dengan angka harganya ya, 5. Terus ini negatif dengan 10, maka kita masukkan jadi min 10. Terus ini kita masukkan juga positif dengan 15, jadi positif 15. Terus ini ada negatif dengan 8, jadi negatif 8. Jadi kita langsung saja menghitung 5 dikurangi 10 ditambah 15 dikurangi 8 sama dengan positif 2. Selanjutnya kita tinjau kolom kosong yang tadi, yang lain ya, kolom kosong yang lain. Contohnya ini sekarang ada yang 1, 3 ya. Sel ini kita lihat berarti ini pasti positif. Terus ke bawahnya berarti ini negatif, kita searah jarum jam. Di sini 60 ya, udah pas benar 60. Lalu di sini positif. Ini 20, ini udah 80, udah benar. Di sini ada negatif 50 tambah 20 jadi 70. Di sini positif 50 tambah 30 jadi 80. Sudah negatif lagi. Di sini 120, nah ini 120 ya. Terus 120 tambah 30 jadi 150. Ya, berarti udah jalurnya seperti ini. Maka selanjutnya seperti cara yang tadi, kita masukkan 6 dikurangi 10 ditambah 9 dikurangi 10 ditambah 15 dikurangi 8 ya. Hasilnya adalah positif 2. Nah, selanjutnya kita tinjau ke sel yang kosong berikutnya, yaitu sel yang baris kedua kolom ketiga ya. Nah, di sini kita tulis positif. Terus kita searah jam-jam ya, ini negatif, ini 60 ya, udah pas benar 60. Dan di sini 20, ini positif. 20, 60, 80. Kemudian di sini ke atas negatif. Dan ini 50 tambah 20 jadi 70. Kemudian ini 50 dengan 30 jadi 80. Nah, maka jawabnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah masukkan lagi seperti tadi, positif 12, masukkan, terus negatif 10, ini negatif dikali 10 ya, 10, positif dikali 9, 9, terus negatif sama ini angkanya 10, jadi negatif 10, nah, maka hasilnya sebenarnya positif 1. Nah, ini ada yang kolom kosong yang terakhir ya, sel yang terakhir. Yaitu ini 3, 1 ya, baris ketiga kolom 1. Di sini pasti positif ya. Yang kosong itu pasti positif. Kita searah jarum jam lagi. Sini negatif. 30 dengan 120, 150 ya udah. Ini positif. 30 dengan 50, 80. Kemudian negatif. Bawahnya 50 tambah 20 jadi 70. Nah, maka kita hitung. 3 dikurangi 15 ditambah 10 dikurangi 9. Maka hasilnya adalah negatif 11. Nah, dalam stepping stone ini, jika ada hasil negatif, maka
hasilnya ini berarti belum optimal, maka harus dikerjakan lebih lanjut. Tapi jika misalkan nggak ada negatif, semuanya positif, berarti itu artinya sudah optimal. Nah, kebetulan di sini ada negatif, berarti di sini belum optimal ya. Nah, kita harus ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita iterasi pertama. Untuk negatif ini, kita membutuhkan 3 iterasi ya. Harus mendapatkan nilai optimal, butuh 3 kali iterasi. Iterasinya yang pertama, kita tinjau yang tadi, kolom kosong tadi ya, sel yang tadi yang kosong. Di sini tadi kan positif ya, di sini negatif, positif lagi, negatif. Nah, di sini kita lihat di sini asalnya di sini nilainya 30 ya, 30 dan di sini 20. Di sini asalnya 50 ya nilainya. Nah, kita lihat dan kita hasilkan di sini minus 30 ya, dan ini minus 20. Angka yang paling kecil adalah kita ambil negatif yang paling kecil, yaitu minus 20 kan. Maka di sini kita ambil 20 angkanya. Kemudian kita masukkan ke masukkan ke setiap angka nilainya ya. Misalkan di sini karena ini positif tadi, di sini 0 ditambah positif 20 sama dengan 20. Ini 30 ya. Ini 30 negatif 20 sama dengan 10, karena yang paling kecil di sini adalah 20 ya. Kita lihat sini ya. Kalau 0 enggak dianggap ya. Nah, sini ada 50. Karena positif jadi 50 tambah 20 jadi 70. Dan ini 20 karena negatif jadi 20 min dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, lanjut ke tes berikutnya. Nah, di sini ada kita tinjau lagi ya. Nah, berarti angkanya sudah berubah ya. Di sini tadi asalnya 10 ya, di sini ada 10. Di sini sebenarnya 10 tadi. Di sini jadi 20 ya tadi. Di sini 70, di sini jadi 0. Di 0, di sini 60 ya dari nilainya. Jadi berubah. Nah, kita tinjau kembali ke kolom sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa kita tinjau kolom ini, karena di sini hasilnya negatif karena sudah berubah. Kita coba ya, ini positif, di sini negatif, ini positif, di sini negatif. Kalau kita lihat nilainya, positif 12 dikurangi 10, terus ditambah 3 dikurangi 15, maka hasilnya negatif. Maka berarti di sini harus proses lagi. Maka harus melakukan iterasi kedua. Nah, di sini maka kita lihat yang paling kecil adalah angkanya 10 ya. Nah, ini 10 ya. Nah, kita kurangi dengan 10. Nah, di sini kita masukkan di sini. Seperti tadi ya sebelumnya. Ini 20 ditambah 10 jadi 30. Lalu ini kemudian 10 dikurangi 10 dengan 0 ya. Dan ini ditambah 10, karena ini 0 ditambah 10, karena ini positif ya.
Yang negatif pada dikurang 10, yang ini tambah 10, karena ini positif, ini dikurang 10, yang negatif ya. Maka hasilnya ini ada 0, 30, 10, dan 50. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke iterasi kedua. Nah, di sini ini juga sama ya. Kita lihat kolom yang di sini masih negatif. Kalau misalnya kita lihat di sini misalkan positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Kita lihat jadi 6 dikurangi 10 tambah 3 dikurangi 8, hasilnya negatifnya. Nah, selanjutnya adalah di sini 50 ya. Kita lihat di sini yang paling kecil itu 50, kenapa bisa 50? Karena kita lihat yang negatifnya. Angka yang negatifnya di ini yang negatif kan ini dengan ini. Di sini ada angka 120, sedangkan di sini 50, maka yang paling kecil adalah negatif 50. Kita bandingkan kan negatif 50 dengan negatif 120. Yang negatif yang paling kecil, kita lihatnya negatif yang paling kecil adalah negatif 50. Berarti angka 50-nya kita masukkan. Nah, kita ini 0. Karena ini positif, berarti ditambah 50. Kemudian ini negatif, berarti ini dikurang 50. 50 kurang 50 sama dengan 0. Kemudian di sini 30 ya. Di sini positif, jadi tambah 50. Tambah 30 jadi 80. Kemudian ini negatif, 120 dikurangi 50 jadi 70. Nah, ini hasilnya udah optimum. Di sini berarti udah tidak negatif lagi ya makanya. Maka nilai Z ini adalah 8 dikali 70. 8 dikali hasilnya 70. Kemudian 6 dikali 50. Kemudian 10 kali 70. 12 kali 10 ya. Dan terakhir 3 dikali 80. Maka hasilnya ada 1920. Ya. Untuk metode stepping stone ya. Stepping stone dari NCW. Ya. Baik, segitu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.